itu kita pakai buat apa? Buat nanti kita buat apply visa nanti di kedutaan besar yang Turki yang ada di Indonesia. Kita ngerasain ya dulu ya informasi kesana kemarin gitu. Dan ada juga beberapa kampus itu yang menyediakan beasiswa parsial. Jadi beliau ini salah satu mahasiswa Turki yang berangkat ke Turki dengan jalur apa? Mandiri. Mandiri ya, mandiri. Nah, jadi kan banyak dari teman-teman ini yang ingin ke Turki gitu. Cuma nggak tahu cara jalan mandiri itu seperti apa. Kebanyakan dari kita tahunya ikut agensi sini gitu. Sementara untuk mandiri sendiri kita jarang ada yang tahu gitu ya. Dan kadang pun kalau misalkan ada yang tahu susah untuk ditanya gitu. Nah, sekarang saya mendatangkan sesosok mahasiswa hebat. Anjir. Gak hebat-hebat juga. Mahasiswa hebat dari Turki ya. Nah, beliau itu mandiri ke sana. Nah, Fahri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang udah semester berapa Fahri? Jadi gua sekarang masuk udah semester 4 sih, OTW mau ke semester 5. Bentar lagi mau UAS, mau final. Kalau kita nyebutnya final ya, kalau UAS itu bisa Final ya. Ya doanya ya teman-teman. Jadi Fahri ini mau ujian nanti. Iya, doanya Lagi ya. Ya. Nah, untuk ke Turki sendiri nih, kan banyak proses di Indonesia itu kan seperti visa dan lain sebagainya dan lainnya ya. Dan saya juga nggak begitu tahu ya sebenarnya kalau misalkan jalur mandiri. Kalau saya gini. Itu guys, jadi kalau misalkan kita lewat agensi itu emang mudah ke sana. Cuma kita kurang dapat ilmu ya. ya apa kayak kita cuma apa ya? Kita cuma ngasih uang doang, habis itu kita ya benar-benar terima jadi lah ya. Terima jadi, tahu-tahu lu udah keterima di kampus, habis itu lu tinggal berangkat lah gitu. Iya. Gak ada ribet-ribetnya, lu gak ada pusing-pusingnya. Nah, kalau misalkan mandiri itu lebih menantang ya. Iya, nah benar-benar lebih menantang. Coba Kak Fahri nih bisa diceritain nggak sih gimana proses di Indonesia dulu nih sebelum ke Turki itu apa aja sih langkah-langkahnya gitu ya? Gue ceritain dulu kali ya. Itu boleh? Oke, siap. Gue ceritain dulu kali ya dari awal apa namanya gue tuh pengen ke Turki itu. Jadi dulu itu kan ya gue baru lulus pesantren, lulus SMA lah ya. Lulus itu ya kita masih minim sama informasi, tahu apa-apa gitu. Kita cuma tahunya pengen ke Turki atau kita mau ke negara mana, ke Mesir dan lain-lain. Kita ya cuma ya yang kita dapat aja gitu. Dan yang paling pertama itu gua lihat-lihat ke Turki itu gua ini sih apa kayak ngeliat di IG, gue nyari-nyari tentang info kuliah di Turki dan ternyata ya kalau gua lihat ternyata ke Turki itu mahal kan gua nanya paling waktu yang pertama gua chat itu gua DM itu ternyata itu ya agen pendidikan kan gua gak tahu ya kan tulisannya Turki entar apa namanya daftar katanya maksudnya ya ada suatu agen lah habis itu gua nanya kan ini buat ke Turki ya iya katanya ini buat ke Turki katanya habis itu gua tanya tuh berapa ya kira-kira biayanya. Habis itu kata dia itu sekitar 50 jutaan, sekitar segituan lah. Dan gua langsung mikir, apakah semahal itu untuk kuliah di Turki? Sedangkan ya banyak juga gitu kakak-kakak kelas tuh yang di Turki. Padahal kalau kita mandiri itu jauh banget ya nggak akan nyampe. Nah tapi ya di situ gue masih mindset pertama gue itu setelah tahu ke Turki katanya mahal segitu, gue langsung mikir, aduh gue kuliah kemana ya? Gue pengen kuliah di Turki tapi kok mahal banget nyampe segituan kata gue. Habis itu gue lihat-lihat lagi kan. Oh iya 50 juta. Habis itu ada tuh gue nanya lagi rekomendasi kayak nanya-nanya ke orang gitu. Ada beberapa agen mungkin ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah tuh. Ya habis itu ada yang ngomong katanya ada yang sekitar 20-an, ada yang sekitar 30-an. Nah dari situ ya gue masih bermindset ya kalau misalnya ke Turki itu harus pakai agen.
dan ya nggak bisa mandiri gitu, nggak bisa mandiri. Gua nggak ada sampai awalnya gitu ya, iya nggak ada info untuk kesana gitu loh. Apa emang serumit itu harus pakai agen? Makanya gue tuh pas lagi di Turki ya, itu kalau misalkan ada yang nanya-nanya lewat Instagram, kalau nggak lewat media sosial apapun, itu sebisa mungkin gue jawab gitu. Karena kita ngerasain ya dulu ya cari informasi kesana kemari gitu. Ngechat yang dikenalnya dari Turki gitu, dibalas kapan gitu. Iya. Makanya ini langsung respon. Makanya dari itu tuh gue kayak greget gitu loh, kayak gue tuh butuh loh informasi ini, cuma susah banget dapetnya gitu kan. Makanya ketika kita di Turki ada yang nanya kita kasih tahu guys biar nggak kesusahan gitu. Lanjut hari. Bentar minum dulu ya. Ya minum dulu ya. Ini tuh apa tadi Turki? Kita nyebutnya chai. Chai. Chai teh ya yang di kamar mandi. Chai. Chai teh. Chai teh. Iya. Ya ini chai. Chai itu artinya teh kalau bahasa Turki. Dalam bahasa Turki yang ini. Di sana tuh suka teh ya? Iya, jadi orang Turki itu rata-rata sukanya itu teh dari yang muda sampai yang tua. Kalau kita kan di sini kita ada yang ngopi, kalau di sana enggak. Sana ngeteh yuk, gitu. Nah, coba balik lagi ke awal tadi yang proses di Indonesia itu seperti apa Oh ya? ya, oke. Oh ya, dari yang gua waktu masih bermindset kalau ke sana itu harus pakai agen. Ada suatu ketika gua nggak sengaja itu nggak tahu emang jalan takdirnya tuh kayak gimana emang dari sana pintu untuk gua ke Turki itu gua melihat ada SW story WA dari abang kelas. Abang kelas yang dulu satu pesantren sama gua. Habis itu kata dia dibuka pendaftaran kampus di nama kampus gua kan di unitnya di RJS ya, RJS Pendidikan Kayseri. Nah dia nginfoin tuh katanya, ini telah dibuka katanya pendaftaran untuk kuliah di sana. Habis itu gua reply kan story-nya itu. Habis itu gua nanya, loh bang ini buat ini buat kampusnya abang ya? Iya katanya ini buat kampusnya gua katanya. Lu mau katanya? Boleh deh boleh. Ini ada bayarnya nggak sih? Apa? Enggak, ini jalur mandiri. Oh jalur mandiri. Lah emang berarti ada ya jalur mandiri? Gua dari situ baru benar-benar oh ternyata ada gitu loh. Dan ya memang sedikit orang yang tahu, kecuali ya kalau misal kita punya saudara mungkin yang udah kuliah di Turki gitu atau kakak atau siapa gitu kan. Akhirnya ya udah gua ikutin langkah-langkahnya yang dari beliau jelasin gitu. Pertama daftar berarti ya? Ya, dulu. pertama ya daftar kampusnya, ya gua buka-buka juga tuh ya di website kampusnya. Habis itu gua nanya-nanya juga, ada beberapa kayak di websitenya itu mungkin kalau gak bahasa Inggris, bahasa Turki ya. Kalau gua gak ngerti ya gua sambil nanya abang-abang kelas gua itu, ini isinya apa, yang dimaksud tuh apa, kayak misalnya apa yang minta dilampirin itu misal berkasnya apa. Ya jadi kalau yang gua itu masuknya lewatnya seleksi berkas gitu. Jadi kalau setahu gua tuh ada dua, antara kalau gak lu seleksi berkas ada juga secara ujian. Ujiannya itu pakai IOS kalau kita nyebut. Di sini kita nyebutnya apa ya? Di sini SNMPTN gitu. Iya, SNMPTN tadi ya. Nah kalau ini ya versi di Turkinya ya itu, jadi lu ujian ntar lu dapat skor. Nah dari skor itu ntar lu pakai lu buat masuk ke kampus itu. Dan itu ya bisa ke banyak kampus yang ada di Turki. Berarti dua ya, pertama lewat seleksi berkas, ya. yang kedua lewat ujian, IOS itu ya. Ya. Sebenarnya ada lagi. Apa itu? Itu yang beasiswa. Oh, beasiswa. Ya, beasiswa. Jadi kalau yang resmi itu dari pemerintah Turki itu ada dua. Yang satu YTB, kalau yang satunya lagi TDP. Kalau TDP dari Menteri Agamanya Turki. Nah itu dua itu. Sebenarnya mungkin ada banyak lagi beasiswa, tapi kalau yang resmi dari pemerintah, setahu gue cuma dua itu ya. Mungkin bisa cari-cari info lagi mungkin beasiswa dari kampus. Dan ada juga beberapa kampus itu yang menyediakan beasiswa parsial. Jadi kayak lo bisa nge-apply beasiswa tuh sekitar 50%, ada yang 15, 25, 50, 75, ya lo bisa nge-apply gitu. Nah setelah pendaftaran itu apa step di Indonesia itu selanjutnya?
Step selanjutnya itu ya gue sebenarnya nungguin dulu sih. Nungguin dulu gue dulu Makanya daftar banyak-banyak guys ke kampus sana sini gitu. Iya. Kalau itu kita tunggu mana lulus ya. Iya, kalau secara gue pribadi sih gue waktu itu daftar di dua kampus, satu di Sakarya, satu lagi di RJS. Nah, di situ yang Sakarya yang RJS tuh sekitar 1 bulan kayaknya, 1 bulan kemudian ada pengumuman. Dan ya gue lihat tuh nama gue masuk ke email gue gitu loh. Ke email gue dan akhirnya gue seneng banget kan. Tapi ya dari situ gue nunggu yang satu dulu lagi, yang Sakarya nih keluar atau enggak nama gue gitu. Nah setelah itu ya udah gue tungguin, ternyata nggak keluar tuh yang Sakarya. Ya udah nih yang RJS yang di WCR ya udah gue gas aja gitu. Nah gue gas, gue info selanjutnya dari abang gue stepnya harus menghubungin misal kakak kelas yang bersangkutan gitu, kakak kelas yang misal lu mau dibantuin gitu. Yang berarti tetap ada harus sosok orang yang di sana ya bantu ya harus, soalnya gini bro, kita bakalan tinggal di luar negeri, harus ya setahu gue lu mau ke negara manapun di negara tersebut harus ada yang dijamin lo gitu ya mau siapapun gak mesti harus saudara, yang penting yang lu kenal gitu. Nah itu setelah kita ngomongin yang di sana, apalagi stepnya? Setelah itu ya gua di situ kayak ngisi di sana mungkin pendaftaran ini ya, apa sih namanya kalau setelah kelulusan itu kayak kita harus konfirmasi gitu, verifikasi kalau misalnya kita tuh mau ngambil gitu. Nah habis itu keluar namanya LOA. LOA itu singkatannya apa? Lupa lagi. Pokoknya di sini. Iya, ntar tulis di situ ya. Nah itu pokoknya tentang surat penerimaan kita. Nah itu kita pakai buat apa? Buat nanti kita buat apply visa nanti di kedutaan besar yang Turki yang ada di Indonesia. Berarti LOA itu penting ya guys ya? Penting, soalnya ya itu buat kita bisa ngambil visa pelajar gitu. Kalau gak ada itu ya kita kesulitan. Mungkin ada beberapa orang yang ngambil LOA itu dari LOA Pomer. Yang bahasa Turki itu ya? Yang bahasa Turki itu, tapi itu masalahnya kendalanya, ntar lu kalau misalnya udah lulus nih yang bahasa Turki itu, lu belum punya dapat kampus, lu ntar di sana terpengkalai gitu, lu tahun selanjutnya itu ya, ntar lu pusingnya di situ, lu belum ada jaminan nih, lu belum punya kampus, tapi lu kayak di Turki kan sayang juga ya, lu kayak masih ngambang doang di sana. Ya banyak ya gitu, banyak kayak gitu, tapi ya gua saranin sih jangan. Hati-hati guys, jangan, hati-hati guys, negara orang keras juga ya kalau ke Kemenang itu perlu nggak sih? Kalau Kemenang sih nggak ada perlunya. Kalau itu mungkin orang ke Mesir ya, atau misalnya ke Timur Tengah itu ke Kemenang. Kalau berarti ke Turki nggak pakai Kemenang ya? Nggak perlu. Berarti setelah konfirmasi itu, kalau misalnya kita mau ngambil dapat LOA, saya itu langsung urus ke ini visa. Dan persyaratan pertama ya lo harus udah punya paspor juga ya. Oh iya, paspor dulu guys. Paspor dulu kalau belum punya berarti bikin dulu paspor, setelah itu baru. Iya, dan itu lumayan ribet juga sih kalau misalnya lo udah udah keterima nih tapi lo belum punya paspor gitu kan. Ya lo harus bikin dulu lah ya. Habis itu gua ke ke kedutaan besar Turki itu, ini juga lo ada step-stepnya juga, lo kayak harus bikin janji lah, appointment. Lo janji tanggal berapa, lo lampirin juga berkas-berkas, biasanya lengkap di websitenya ya, bisa diakses mungkin di sana, biasanya ada persyaratannya yang harus dilengkapi di bawah apa aja. Dan ya kalau misalnya lo gak ngerti ya lo bisa tanya abang kelas mungkin yang lo kenal lah, mungkin siapa yang orang Turki gitu yang kuliah di Turki maksudnya. Dan ya lu ya bisa inilah nanya-nanya gitu ke siapapun bebas. Dan ya lu ntar yang disesuai janjiin ya lu datang, ada wawancaranya juga, wawancaranya ya cuma ini aja sih. Itu di Turki kan ya? Ya enggak, maksudnya di kedutaan besar Turki. Ya maksudnya wawancaranya itu ya sekedar ya ditanya lu ntar tuh kuliah di kampus mana, di mana, lu di kota mana gitu, ya buat mastiin aja lu ntar di sana tuh jelas gitu sebagai itu di kota tujuan kan ya? Ya di kota tujuan sebagai lu pelajar gitu. Ntar yang jemput lu siapa gitu, atau siapa lah yang bakalan ntar ngurusin lu juga. Soalnya sekarang di Turki itu lagi banyak ini guys, yang dari negara pelarian apa namanya? Imigran. Imigran gelap banyak banget.
yang dari daerah ya sana lah, daerah Arab sana itu banyak imigran gelap yang datang ke Turki gitu. Makanya sekarang lebih pengetatan lagi gitu untuk imigran gelap Betul. gitu. Nah, gitu. Nah, berarti ketika kita sampai di Turki, kita langsung ke ini ya, ke kota tujuan itu, tempat Ya. kampus kita. Oh iya, jangan lupa juga kita harus ada legalisir ijazah kita ke teman dulu sama teman. Kalau misalnya dulu itu legalisir ijazah tuh, ya gua waktu itu sempat pakai ini sih, pakai agen notaris gitu. Ya karena gua waktu itu kepepet dan ya butuh bantuan gitu loh. Dan Ya. harganya nggak mahal ya kalau gitu mah? Ya harganya ya sekitar sesuai berkas lu ada berapa, mungkin ya ada bervariasi gitu ya. Biasanya Kalau gua- 100 ya. Oh lumayan. Kalau itu kalau nggak pakai agen, kalau pakai notaris, kalau pakai agen notaris ya bisa 1 juta. Wow. Iya, tapi ya ini sesuai kebutuhan lo karena gue waktu itu emang gue kepepet dan ya gue gak mau ribet juga karena gue ngurusin visa itu takutnya nggak keluar kan dan gue buru-buru harus berangkat. Akhirnya gue pakai agen notaris tersebut. Dan ya kalau gue dengar-dengar sih sekarang mungkin ada kebijakan berbeda ya. Sekarang nyebutnya pakai apostel katanya, dengar ya. Ya mungkin bisa ditanya-tanya lagi update terbaru ya ke teman-teman Kumham tentang misal kayak gitu. Soalnya itu perlu bro. Itu lo perlunya ntar waktu lo udah di sana di Turki ya buat lo kayak menyetarakan ijazah lo gitu. Ijazah SMA lo tuh udah diserahin kan lo. Ya kalau enggak ya lu ntar ijazah lu gak keluar. Dan ya beberapa kampus tuh emang di sana tuh mengetatkan juga apa itu kalau misalnya dulu mungkin dari kakak kelas gue dengernya itu kayak ya udah lu ngumpulin tar aja sebelum lulus gitu kan. Tapi kalau sekarang ini banyak kasusnya ya di kampus gua sendiri juga kayak menyetarakan ijazah tuh harus cepet-cepet dikumpulin. Kalau enggak lu nggak bisa masuk kuliah, lu nggak bisa masuk semester.